itu sidang maraton. Dan kami berharap supaya sidang maraton ini cepat dan cepat juga diputus juga. Nah, soal bukti-bukti, kami punya bukti dan kami akan bawa ke sidang pra-peradilan nanti. Tapi pastikan saya nggak bisa buka di media sini karena itu senjata kami dan nanti ada kejutan-kejutan di dalam persidangan nanti. Nggak hanya 22 pengacara yang jadi tim masuk dalam tim Prapit ini. Harapan kami agar hakim yang menangani perkara ini adalah hakim yang sungguh-sungguh adil. Kami berdoa juga hakim ini adalah kiriman dari Tuhan sehingga bisa memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Keadilan betul-betul akan terjawab nanti di sidang pra-peradilan ini. Agar supaya Indonesia ini tidak dibikin bingung lagi oleh perkara Vina dan Eki ini. Kalau saya sih 100% saya meyakini bersama teman-teman bahwa Peggy Setiawan ini tidak bersalah. Makanya kami yakin bahwa klien kami ini pasti bebas. Intinya bahwa kami fokus untuk membela Peggy Setiawan agar dia bebas. Kan baru rencana dan harapan. Moga-moga aja bisa berjalan, disetujuin, kan kita kan namanya mencoba ya gitu. Tapi untuk pastinya belum, karena ini masih proses, belum sampai ke arah sana, mungkin sebentar lagi ya. Ya doain mudah-mudahan lah. Ya harapannya bisa cepat direhab, terus udah gitu juga biar dia juga detox badannya, jadi pikirannya juga nggak ke situ lagi gitu. Jadi juga bisa lebih jernih gitu berpikir, terus menjauhi itu semua, hidup baru, bisa berkarya lagi. Yang paling penting sehat dulu, terus juga pikiran juga positif ya, itu yang harus dijaga. Karena kalau kita badan udah drop, pikiran udah nggak jelas, itu penyakit datang semua. Dan untuk perkembangan kasusnya sampai saat ini masih terus dalam proses pemeriksaan, dan kami juga sudah melakukan penggeledahan ulang di TKP di kosan saudara PTP. Tidak ada barang bukti lain yang kami temukan selain barang bukti yang awal kami temukan di TKP, yaitu narkotika jenis sabu dan alat sabu. Apapun yang terjadi kan semua kan harus mengikuti. Jadi kita lebih mengikuti aja. Memang kalau yang terjadi seperti itu ya udah kita terima gitu loh. Itu sih. Dan nanti hasilnya seperti apa kan kita masih mengawal ya, masih mengikuti perkembangan, masih akan sering datang bagaimana gitu. Sejauh ini sih gitu. Pokoknya harapan keluarga bisa cepat direhab, itu sih intinya. Iya, sepertinya harusnya direhab itu. Karena kita nggak tahu kan, itu kayak gitu kan kerusakan di mana kita nggak ngerti. Intinya adik saya kan korban. Jadi korban itu kan kalau memang kondisinya seperti itu, ada hak juga untuk direhab, diobatin gitu, supaya normal kembali dan bisa beraktivitas dengan baik dan normal. Itu sih harapannya. Semoga nanti bisa dapat keringanan ya, dan jauh lebih baik lagi. Itu sih. Sampai saat ini kondisi kesehatan dari saudara PTP dan saudari PA dalam kondisi sehat, di mana kemarin juga sudah kami lakukan tes kesehatan terhadap kedua orang tersebut, dan kedua orang tersebut dinyatakan sehat dan hasil tes urinnya dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu atau ketamina. Soal pengguna itu tentang takarannya dia. Jadi kalau pengguna itu pasti kurang dari 5 gram untuk jenis narkotika, heroin, sabu, kokain, dan ekstasi dan seterusnya. Tapi kalau untuk psikotropika yang dari tanaman, nah itu 5 batang. Orang sakit itu kan harus diobatin, bukan kita jauhkan dan bukan kita hukum dengan yang seperti apa, kita bimbing. Dan harapan aku juga
untuk kepolisian supaya bisa memberikan keringanan untuk adikku. Semoga harapan keluarga, dia kan juga bukan kriminal yang bagaimana ya, harapannya bisa segera direhab gitu keluarga. Kan dia juga kan ada riwayat sakit ginjal, udah 3 kali kan ginjalnya kan bermasalah. Aku khawatir kalau dia lama di dalam gitu kesehatannya siapa yang ngurus. Yang namanya lamaran itu kan kita menghampiri keluarga perempuan ya. Jadi tadi kita pagi bangun jam setengah lima untuk ngumpul semuanya, ngumpul di rumah, semua yang ngumpul di rumah. Kita make up, kita pakai baju yang akan kita pakai segala macam. Baru akhirnya kita berangkat. Ya begitulah, namanya juga laki-laki harus, ya kalau mikir tuh, jadi kayak kalau misalnya mau start suatu hubungan tuh mikirnya harus ke jenjang pernikahan gitu. Jadi semakin dimatangkan, memang banyak yang dilalui dan banyak visi yang mau dikejar bersama keluarga kecil yang baru kan. Jadi kepikiran aja jadi gitu deh. Dan suasananya juga kebawa suasana juga. Di momennya haru banget. Di situ keluarga aku datang lengkap, keluarga Aal semuanya datang lengkap. Jadi kayak kecuali Zahwa. Z belum sampai Jakarta. Kapan Z sampai? Sebenarnya tuh sedihnya karena kan ya terharu aja gitu, udah foto papaku kan di samping. Jadi tuh aku tuh duduk di antara foto papaku dan aku dan ibu gitu. Apa sayang? Terus habis itu ya pas nengok tuh ada foto papaku aja sih, jadi terharu gitu. Dan aku tuh nggak deg-degan sama sekali sampai tadi. Jadi mungkin kayaknya tuh kayak ternyata deg-degannya tuh diganti dengan nangis. Yang deg-degan tuh dia dari awal. Aku selalu kayak aku nggak deg-degan deh, aku nggak deg-degan. Enggak sih, ya sama aja sih sebenarnya. Sama, tapi kita beda aja. Dia siap-siap dari rumah sama Umi, Abi, adik kakak. Aku dari sini, dari venue sama ibu dan juga sama kakak-kakak. Temanya itu adalah garden gitu sih, garden. Ya pokoknya garden. Kita garden tapi pengen ada nuansa unsur Sunda. Ngomong sih. Karena bajunya pun kita tuh bikin ini kain itu kan represent Sunda juga. Terus di belakang ini batik apa sih namanya sih? Belakang baju, tolong. Ini parang kan? Iya, parang. Terus di belakang juga detailsnya tuh rumah Sunda. Sundanya gitu. Iya. Ini yang bikin Kak Aski? Iya, yang buat Mbak Aski. Kita sih pasti ngobrol. Terus kita juga discuss bareng sama Kak Aski karena dia mastermind semua ini kan. Tapi dia ngasih ide karena Sunda apa kita gambar kayak. Karena Aal suka warna biru. Terus aku juga suka warna biru navy tapi jadi dapat yang orang tua dapat pakai blue navy gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.